Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan SPDI CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Hadirin, karena kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Seluma yang ada di SMA Negeri 2 Seluma ada 3 orang, maka kami akan lakukan wawancara dengan kepala sekolah kami secara bersama-sama. Begini Bu, kami ini rencana mau melakukan wawancara dengan Ibu. Tapi mungkin akan mengganggu waktu Ibu sebentar Bu. Baik, tidak apa-apa. Jadi kan kemungkinan ini juga mungkin kan masalah kita semua, tapi Ibu selaku pemimpin kemungkinan banyak ataupun sudah sering sekali menemukan kasus-kasus. Nah, kasus-kasus itu kita ini dihadapkan dengan dua pilihan, apa misalnya itu dalam etika ataupun di moral. Baik, terima kasih Pak Uci dan teman-teman CGP Angkatan 8 ya. Kami selama menjadi pemimpin di sini atau sebelum-sebelumnya itu memang kita selalu sering dihadapkan dengan kasus ya. Apakah itu kasusnya termasuk di dalam etika atau dalam ujian moral, itu tentu kita harus mengidentifikasinya terlebih dahulu ya. Apakah ini kasusnya nanti benar lawan benar atau kan benar lawan salah gitu kan. Setelah kita mengidentifikasi masalah tersebut, kita sudah bisa menetapkan apakah ini di dalam etika atau ke kebujukan moral. Kemudian setelah kita tahu, kita ajak siapa yang bisa membantu kita gitu kan, yaitu tim yang ada di sekolah tentu. Siapa tim inti yang di sekolah, biasanya siapa yang pertama kali lingkaran pertama itu paling wartawan kan, kayak ada kemudian apa saja mungkin komite dan segala macam. Lalu kita menentukan apa langkah selanjutnya. Begitu Pak Uci. Berarti dengan cara mengidentifikasi dulu, baru kemudian lebih dipahami dan kemudian berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat kan, dalam arti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang dalam dua kepentingan tadi, yang tadi Bu, Ibu kan berkomunikasi dengan orang yang bisa Ibu libatkan untuk menyelesaikan tersebut. Kemudian Ibu kan mengambil keputusan. Nah, bagaimana kira-kira Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut yang berhadapan dalam dua kepentingan tersebut, baik itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti ini kan sama-sama benar berarti kan, sama-sama benar berarti nanti ini kan kasusnya berarti udah masuk ke dilema etika ya. Jadi bisa jadi di hal tersebut kita bisa mempertimbangkan faktor-faktor atau pihak mana yang terlibat gitu kan. Kemudian apakah kepentingan itu termasuk ke kepentingan perorangan atau orang banyak gitu kan, dan apakah mengandung nilai-nilai nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, kemudian apalagi rasa adil dan rasa kasihan, kepedulian dan sebagainya gitu ya. Ya, apakah nanti kalau masuk halaman koran pertama itu akan menyebabkan apa gitu kan. Nah, itu publikasi koran gitu ya. Jadi kita akan melihat itu gitu. Itu pengambilan keputusan yang Ibu jalankan selama ini. Setelah Ibu menjalankannya, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, kalau kasusnya kayak kemarin itu kasus itu ya, kasus apa? Perkawinan. Jadi di sekolah ini kan kemarin kita tahu kan, jika anak itu tidak kita urus atau tidak berpihak kepada anak, pasti itu sudah diambil pihak berwenang kan, sudah ditangkap dan sudah masuk berhadapan hukum gitu ya waktu itu. Kemudian karena kita ingin berfokus kepada melayani murid, kita tadi istilahnya itu berpihak kepada murid,
kita mencoba itu ya menggali mudarat mana yang paling kecil, gitu ya kan, sehingga dari kemungkinan yang ada itu, kemarin kita berhasil memfasilitasi, gitu ya, perdamaian dengan win-win solution gitu. Jadi alasannya apa? Kita berpikir berbasis apa? Selain peraturan, rasa peduli gitu ya. Dan rasa kasihan namanya. Rasa kasihan. Jadi tahapan berikutnya menginvestigasi dengan memeriksa kembali apakah fakta-fakta itu dapat ditemukan, kemudian keputusan-keputusan bisa diambil dengan tidak merugikan. Jadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selama Ibu melakukan itu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika semacam yang Ibu jelaskan tadi? Ketika kami mencoba mengambil pengambilan keputusan tadi, kita tentu tidak lepas dari berkomunikasi awalnya kan, kemudian dengan misalnya itu dilema etika yang kita hadapi ini, kita berpikir sederhana ya, atau mencoba menyederhanakan permasalahan tersebut sehingga kita bisa tarik benang merahnya, kemudian kita bisa ketemu titik temunya, sehingga disitulah kita bisa mengambil atau membangun suatu kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan. Jadi tentu selama Ibu mengambil sebuah keputusan itu tentu banyak tantangan-tantangan dan rintangan-rintangannya. Kira-kira yang Ibu rasakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini yang bagaimana? Hasil keputusan yang diambil ya? Ya. Oke. Tentu ketika kita menentukan keputusan yang diambil itu ada saja pihak yang kurang menerima sepenuhnya. Tetapi dengan cara kita berkomunikasi, kemudian cara kita menyampaikan, menyadarkan bahwa apa yang kita ambil itu adalah untuk anak, gitu kan, berpihak kepada anak, memahamkan sebagai orang yang tadi belum terlalu puas, sehingga dia bisa menerima secara ikhlas, gitu ya. Jadi ketemulah tadi win-win solution, ya, dapatlah keputusan yang semua tidak direndahkan, artinya semua menjadi menang, gitu kan. Dengan adanya titik temu itu tadi, kayak kita kembali ke kasus anak kita di sekolah ya, yang tadinya sulit sekali kita temukan ditemu, kita akhirnya berhasil membangun komunikasi sampai kita harus turun ke desa, gitu kan. Nah, inilah keputusan yang bisa diambil bersama dan itu membahagiakan. Baiklah Bu, dari penjelasan Ibu tadi tentang kasus-kasus yang Ibu ceritakan, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Oh, itu tergantung apa yang kita temui kan. Jadi kayak kita di sekolah ini tidak ada jadwal khusus untuk itu, tapi ketika kita menemui masalah, kita akan berunding terlebih dahulu, kita akan menganalisis masalah itu, mengidentifikasinya, kemudian apakah nanti jadwal perdamaian atau penyelesaian itu sudah kita tentukan nanti kemudian hari disepakati bersama gitu. Jadi apakah akan terlibat pihak yang terlibat itu kita sudah hubungi bersama teman-teman rekan-rekan di sekolah ini, dan nanti kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Oke, seperti itu ya Bu, tergantung dengan situasinya. Ya. Nah Bu, kira-kira ini Bu, faktor apa saja atau yang selama ini membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau bagaimana kira-kira Ibu itu dalam pengambilan keputusan? Oke. Untuk ketika kita ditemui kasus itu ya, seorang pemimpin itu tidak mungkin mengambil keputusan tergesa-gesa gitu. Itu
harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan siapa tim tim inti yang memang ada di sekolah ini, kemudian bagian kesiswaan atau waka-waka yang lain gitu kan, sehingga warga sekolah yang bisa dilibatkan itu mengerti gitu kan terlebih dahulu apa yang hendak kita capai, kemudian jalan-jalan yang akan kita tempuh. Ketika itu sudah mengerti, komunikasi yang baik inilah yang menjembatani kita kemudian berhasil menyelesaikan kasus-kasus itu. Begitu waktunya. Dari penjagaan Ibu tadi dari awal sampai sekarang itu Bu kira-kira bisa kan berbagi dengan kami pembelajaran apa saja sih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari kasus-kasus yang sudah Ibu lalui? Boleh berbagi dengan kami cara-cara menghadapi kasus tersebut dan apa saja pembelajaran yang sudah didapatkan? Sebelum saya jawab, coba teman-teman ada nggak kemarin dari waktu mengambil keputusan atau kita misalnya kasus dari pandangan teman-teman dulu waktu ketika saya mengambil keputusan itu apa yang terjadi dengan diri saya waktu itu? Coba ada yang bisa mendefinisi atau mengambil satu kesimpulan sebelum saya jawab? Boleh nggak nih Pak Fauzan? Menurut Pak Fauzan ketika saya kemarin itu kelihatan kan terakhir kita waktu lomba itu bagaimana menurut Pak Fauzan saya Jadi, kalau pribadi Ibu yang jelas Ibu itu sudah nampak yang jelas pengalaman dalam pengambilan keputusannya. Dalam artian di sini Ibu tidak mau ambil pusing lah dengan masalah itu, tapi karena Ibu sudah terbiasa berhadapan dengan kasus-kasus yang semacam itu, dan nampak sekali yang jelas arah jalan keluarnya sesuai dengan pembelajaran yang pernah Ibu mungkin gerak sebelumnya dengan menerapkan paradigma, prinsip, termasuk 9 langkah pengambilan keputusan itu sudah nampak pada waktu penyelesaian ini. Oke, ya kan kita guru menggerakkan Ibu kali bagaimana kita mengambil satu keputusan dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari ya, ada 9 langkah mengambil keputusan apa saja langkah kita identifikasi kan, kemudian kita apalagi apakah ini termasuk pengujiannya secara benar atau benar-benar segala macam, kemudian apakah ini nanti termasuk ke apa namanya ketika kita ingin menentukan apakah ini nanti termasuk berpihak kepada murid atau bukan, atau seperti apa gitu kan, langkah-langkah yang menurut kita termasuk ini ya, mengambil meminta pertolongan kepada siapa sih orang yang meminta pertolongan gitu kan untuk menyelesaikan kasus ini. Ketika kita sudah punya, nanti kita bisa lakukan ya, enggak keputusan yang diambil itu kita dikir fokusnya kita kan berpihak kepada murid gitu kan. Ketika kita sudah berpihak kepada murid, pasti ada ide-ide semata gitu yang kita hasilkan, dan tentu kita berpatokan dari kesembilan langkah pengambilan keputusan. Itu yang menurut kami yang ketika kita dihadapkan dengan masalah. Dan satu lagi yang kita harus bersikap tenang, jadi jangan berasa gerusu, jangan istilahnya itu emosian atau jangan, kita tenang dulu, kita identifikasi dulu kemudian langkah selanjutnya apa gitu. Ini benar-benar atau ini benar salah, tidak benturannya di mana, kemudian kalau masuk halaman koran di mana gitu kan, kita analisis dulu gitu kan. Kemudian kalau nanti istilah itu ada hubungannya ke rasa keadilan atau apalah, jadi itu ilmu itu yang kita udah dapat, baru nanti setelah itu kita bisa tapi memang betul-betul membantu ya. Waktu itu kami kan baru di sini, kemudian kami tidak mengerti apapun. Apa yang langkah pertama kami lakukan, mengidentifikasi masalah, mendudukkan semua para wakil di sini, termasuk waktu itu kepala sekolah yang lama sama Pak Kapolsek. Jadi saya mendudukkan dulu apa sih masalahnya, identifikasi seperti ini. Oh iya, siap. Terus maunya seperti apa dari Pak Kapolsek? Kami seperti ini kok, oke. Tujuannya apa? Ini. Setelah itu baru kita berpikir ya, karena berpihak kepada murid, apa yang sudah lakukan setelah itu. Oh ya, ini langkahnya seperti ini Bapak dan Ibu, kita harus damai, kalau tidak seperti ini kan, bujuk-bujuk atau memberikan paparan lah supaya meyakinkan mereka. Akhirnya kita cari jalan tengahnya, itu kan kita cari jalan tengahnya itu
Kemarin kan kayak kemarin tidak ketemu tuh, nggak ketemu kenapa? Yang ini mau 10 juta aja, yang ini udah turun banyak, yang ini nggak pernah mau naik gitu. Padahal sedikit. Akhirnya kami berhasil membujuk gitu kan, yang turun terus ini biar mengalah. Yang ini kami ambil itu inisiatif untuk naik dikit gitu ya, walaupun dengan bantuan kita kemarin ya Pak Uci ya. Akhirnya dia kembali juga itu kemarin. Nah, setelah itu selesai, masalah baru lagi itu ternyata uangnya tidak terkumpul gitu kan. Aduh, tak bilang ini Kapolsek itu nekan kalau tidak ada Bu ini naik ini. Si bola wakil ini siapa yang minta pertolongan gitu kan, minta. Sementara saya jauh tempatnya itu, jadi menghubungi tim itu waktu itu wakil bagi tugas, ada yang ke sebelah kanan, ada yang ke sebelah kiri. Terus saya mikir lagi, siapa yang diminta pertolongan lagi deh. Oh ternyata daerah Bakalar itu Pak Pepen pernah kenal dengan orang yang paling sulit ditaklukkan gitu. Itu mantan kades dulu, kenal betul dengan dia, telepon kan. Oh ya nanti main lah situ. Nah siapa lagi minta tolong ke pengawas, ke Capdin gitu. Semua ya hari itu sibuk. Sampailah akhirnya menemukan itu minta tolong. Terima kasih waktunya Bu. Mudah-mudahan nanti dalam pengambilan keputusan kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, walaupun kita dihadapkan dengan berbagai dilema etika. Mudah-mudahan kita semua bisa bergerak dan menggerakkan rekan kita ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Mepran Wendy MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Seluma.